Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal merasakan anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kakume. Jadi ya, di episode kemarin bisa dibilang cukup seru karena memang si Yupi ini bisa dibilang ya izin pamit lah, karena memang apa ya sulit sih untuk memutuskan apakah dia akan tetap bertahan apa enggak gitu. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Anis, dan dia melepas segalanya gitu, termasuk sebagai seorang apa namanya, sorry, bukan melepas sih, tapi lebih tepatnya menjauh dulu lah, agar ya masyarakat atau warga tidak akan mencap Anis ini sebagai orang yang gagal atau orang yang dicampakkan lah sama si Algard gitu kan. Nah, makanya di sini Anis benar-benar ingin membantu Yupi agar derajatnya ini atau statusnya ini bisa naik lagi gitu kan, agar orang-orang percaya bahwa ya apa namanya, Putri Yupi ini bisa apa namanya, membuat sebuah gebrakan agar yaitu citra namanya Yupi ini baik lagi gitu kan, sebagai seorang putri yang terhormat gitu. Nah, makanya untungnya bokapnya ini, baik bokapnya Anis maupun bokapnya si Yupi ini masih akur gitu loh. Jadi untungnya tidak yang gimana-gimana gitu. Takutnya nanti tahu kabarnya ternyata disampaikan oleh kakaknya Anis. Sorry, adiknya Anis. Bapaknya Yupi ini marah banget gitu kan sama pihak mereka gitu kan, sama ya pokoknya sama kerajaan Anis lah gitu kan. Tapi ternyata malah terserah Yupi, pokoknya Yupi mau ngasih apa, Yupi mau ngapain, pokoknya bapak dukung Yupi lah, seperti itu. Makanya gue bener-bener respect banget sih sama bokapnya gitu. Dan yaudah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 4 dari Tenten Kakume. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 4 dari Tenten Kakume. Let's go. Ya, gue penasaran episode ini bakal cerita apa lagi, karena Anis sama Yupi udah mulai deket gitu kan. Oh, ini kayaknya kayak binatang nih kayaknya. Dikejar binatang nih. Oh, jatuh loh. Ayo loh. Jatuh. Enggak, kayaknya dragon sih. Naga kayaknya. Naga kayaknya. Kalau fantasi tuh naga biasanya. Oh kan, bener. Gede banget. Gede banget. Ya pasti naga. Biasanya kalau apa, kerajaan tuh naga pasti. Golem jarang ya kan. Goblin jarang. Enggak sih, goblin sering. Goblin sering. Tapi memang naga sih yang familiar lah di anime-anime fantasi gitu. Ya, malam ini gue ditemani sama enggak. Malam ini gue ditemani sama luak, enggak luak white coffee, kapal api white coffee gitu. Bang, ini minuman yang kemarin ya? Enggak, ini baru. Ya kali gue minum kopi yang kemarin gitu. Agak enak dong kalau minum yang kemarin. Soalnya kemarin juga gue minum ini gitu. Pas video apa ya? S-Guy nggak? Apa Kubo gitu, lupa. Sumpah, Yupi tuh Emilia banget menurut gue sih, kalau dibanding sama Takina gitu. Takina tuh nggak sekalem, nggak sekudere ini loh, ya kan? Kan Yupi kudere menurut gue, ya kan? Enak sih, musiknya juga enak. Tapi entah, gue suka endingnya sih kalau Tenten Ngakume daripada opening. Oke, masih kondisi yang sama, tidur ya kan, bareng, tidur bareng gitu kan. Ya lumayan seminggu tidurnya, kalau dihitung sekarang seminggu, iya. Tidur lama banget. Mahiro emang serinya sama kan soalnya. Mahiro the best deh emang. Mahiro, Yupi, aduh. Hmm.
Ya, the best mate, mate ini emang mate idaman emang. Oke, oke. Mhm. Kayaknya no, subtitlenya hilang men. Harusnya pembicaraan-pembicaraan yang harusnya ditranslate semua sih. Maksud gua harusnya di sub semua gitu. Oh, Yupi, kok kamu pusing? Yupi, kok kamu blushing sih? Enggak. Bukan. Bukan sakit. Bukan sakit. Bukan sakit. Enggak, bukan sakit. Bukan ini, lu baper. Enggak, lu baper, Anis. Lu baper, Yupi. Iya, lu baper. Jadi Anis ini kayak seperti lakinya lah gitu kan. Yupi ya tetap real. Buset, cepet amat. Makanya baru tidur. Aduh, udah bener pahit. Oh, ngaku ya kalau lebih tua. Mhm. Gue pikir luck and seal gitu. Ternyata emang beda arti. Luck and seal kan band. Hmm. Iya, kayak ya udah, gue kayak nggak punya tuannya atau gue nggak punya induknya gitu. Gue harus kemana gitu. Mm-mm. Hmm. Oh, mungkinkah? Mungkinkah? Lu mau cerita semua atau gue penasaran sih sama mamanya sih. Emaknya Yupi nggak pernah kelihatan. Atau emang nggak diceritain kali. I don't know lah, gue nggak tahu juga sih. Nah, itu is the good question. Hmm. Mhm. Damn, damn. Kalau udah gini nih, aduh. Mhm. Mhm. Wait. No. 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 Oh, cuma ngagetin lu ngagetin banget sumpah. Itu ngukur panas doang ternyata. Ya itu klasik sih, itu klasik banget sih. Iya,
Iya, cuma ngukur ngukur ini doang, apa namanya, panas doang, suhu doang. Kayak Zero to sama Ikuno waktu di daring difference sama gitu. Waktu, ya gue pikir foto udah mau kiss aja kan. Kalau lo kiss ya gue nggak apa-apa, nggak masalah gue, ya kan. Emang dari awal udah uh, girls love kan, udah Yuri kan. Maksudnya gini loh, gue pengen tahu sejauh mana nih anime gitu. Apakah bakal kayak terus atau enggak gitu loh. Doang gitu. So far masih bait aja gitu. Dan benar-benar nunjukin bahwa mereka tuh punya hubungan yang kuat. Gitu. Tuh. Ini kurang ajar nih. Nih ini menurut gue tuh cowok paling tergoblok yang pernah gue lihat nih. Ya gimana enggak? Gue bilang gitu. Yupi yang udah jelas-jelas perfect, yang udah sempurna, baik, cantik, milih pantat panci. Iya bener kan? Milih pantat panci. Ah, emang adiknya nih agak rada-rada nih, adiknya rada-rada. Ya udah, kakaknya yang bertindak gitu kan. Walaupun emang rada-rada juga. Atau, atau, atau apa yo? Oh, oke, oke. Emang pedangnya lucu sih. Kayak cuncun cuncun maru ya. Lebih kecil daripada cuncun maru gitu menurut gua. Ya kalau lo nggak tahu cuncun maru, itu pedangnya Kazuma di Konosuba. Itu lebih kecil menurut gua dari cuncun maru. Oke. Lu mau kepo soal atau mau bantu? Pengen tahu Anis kayaknya sih atau mau bantu? I don't know lah. Mau bantu paling. Ya kan mau bantu. Secara kan hmm, iya rasa nggak enakan. Lu numpang, gua harus gimana gitu loh. Iya, betul. Ya. Hmm. Oh, damn. Damage. Berdamage banget sumpah. Hmm. Mhm. Itulah yang menjadi perbedaan itu loh, di antara kalian berdua gitu loh. Betul. Pastilah nggak mungkin nggak. Hmm. Tajir pun. Oh, oke. Okay. Mm-mm. Yes.
Nah, jadi bener-bener apa ya, kayak mengubah kebiasaan lebih tepatnya, atau lingkungan gitu kan. Mm. Karena Anies tidak gila hormat. Yang harus bersihinin, Pak. Hmm, silakan biar sepuas Nona. Oh. Mhm. 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 Wah, gila sih. Gila sih. Total banget, men. Ilya. Iya. Baik, baik banget menurut gue sih. Hmm. Nice landing. Mhm. Oke. Hmm. Kaget dia. Tuh. Tuh, dengerin tuh. Iya, makanya nggak ngemis ke orang tuanya gitu. Ya kan? Mhm. Betul. Dan naga lah. Heeh. Mm-mm. Oh, buset. Kalau lagi serius ini banget ya. Kalau lagi serius tuh badas. Ya karena aku yang dibutuhin. Nah, iya sih, bener sih. Iya, ya. Mhm. Tapi pertanyaannya, ya makanya pertanyaannya, lu udah cukup kuat gak nggak ngadepin Dragon? Gue yakin Dragon tuh gede loh, kuat loh ya kan. Apalagi, oke lah, nggak bisa nyegah juga sih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi pertanyaannya, kan Anies kan nggak pandai menggunakan sihir gitu memang. Kenapa nggak lu ikut? Nah, kaget dia. Tapi mereka nggak tahu, ya kan? Mereka nggak tahu. Bokapnya nggak ada yang tahu. Bokapnya nggak ada yang tahu. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Iya. Oh, Anis ya? Oh, Lagarde. Lagarde datang. Tumben dia mau ngapain? Oke. Oh, ini ada maksud ini. Enggak, ini ada maksud. Enggak, ini ada maksud. Ini ada maksud ini. Nah, kan bener kan? Ada maksud. Enggak ada maksud nih. Iya, makanya. Udah ada maksud udah. Iya, mau ajang-ajang ajang taruh ini. Mhm. Hmm. Oke. Mm-mm. Dia malah 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 dendam dia. Bukan sih, lebih tepatnya malah ya kesel sama kakaknya. Hmm. Oke. Bener. Bener. Makanya. Tapi. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Masih respon. Wow. Gitu. Oke. Oh, enggak. Bapak ibu kami, buka kami. Udah nanti itu. Oke, let's go. Iya pasti gue bilang responnya pasti ini bakal bakal meledak, bener kan? Bakal langsung apa, kesel sama Anis gitu. Ah, gila itu. Ya emang nggak se episode nggak sebanger yang episode kemarin gitu kan. Tapi ya itu progres hubungan mereka berdua gitu kan. Yupi dengan Anis akhirnya makin terasa gitu kan. Dan Algard ada maksud gitu untuk mencoba untuk membasmi, untuk ingin bantu basmi naga karena ingin mendapatkan kedudukan yang sebagai orang yang terhormat. Karena secara perbedaan status itu sangat nyata gitu kan. Algard ingin dihormati sedangkan Anis tidak mau gitu kan. Makanya buang hal-hal itu gitu. Hal-hal yang nggak disukai sama Anis ya itu tentang kegilaan hormat itu ya.
tidak kalah. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Bis pembasmian naga dengan ramuan sihir dan pedang sihir. Oke. Itu jadi kata bokapnya memang ketika di kecil, waktu masih kecil lah ibaratnya, atau ketika ya mereka kecil rukun gitu kan, sayangnya adik kakak gitu. Tapi ternyata ketika Anis mencoba untuk ikut soal sekolah sihir, Algard itu kayak ada rasa apa ya, yaitu merasa bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan dia ngerasa, entahlah, gue sampai sekarang masih bingung gitu, kenapa Algard nggak mau belajar gitu. Maksudnya kenapa Algard tidak mau belajar ikut dengan Anis gitu, apa karena dia gengsi atau gimana, gue nggak tahu gitu kan, atau memang ya emang sudah takdirnya gitu kan, seseorang yang lebih tua gitu kan diwariskan gitu, ketika ketika di dalam sebuah kerajaan yang paling tua lah yang bisa mendapatkan hak waris gitu kan. Nah makanya disinilah makin kerasa gitu loh, rasa iri dengkinya si adik ya kan, yang dimana Anis sebenarnya nggak mau gitu loh dibebankan sebagai kerajaan gitu kan, sebagai tata kerajaan gitu, karena memang dia tidak seperti orang yang dibayangkan gitu kan. Dia benar-benar nggak mau dianggap gila hormat, dia tidak mau sebagai orang yang pengen di manja gitu kan, sebagai atau dielu-eluhkan gitu kan sebagai seseorang yang penting gitu kan, sebagai bangsawan. Tapi Anis bener-bener ngasih pelajaran ke kita semua kalau misalkan ya semua sama, gue manusia, gue orang yang nggak pilih-pilih, atau gue orang yang sayang ke semuanya gitu. Jadi nggak mau gue kalau misalkan gue sebagai orang yang dianggap sebagai raja ya kan atau gimana, tapi dia sebagai itu, atau dia itu nggak mau kalau misalkan atau terlihat sebagai orang yang benar-benar gila hormat gitu. Makanya kan akhirnya kan Algard makin bete ya kan, Algard makin kesel ya kan dengan situasi yang sekarang, dan kesannya kayak, lu kalau nggak mau jadi raja ya gue harusnya yang jadi raja gitu, kenapa harusnya lu gitu yang dapat. Kayak emang soal umur emang beda jauh gitu kan, dan memang lebih tua lah yang akan dapat hak waris gitu. Tetapi disitulah Algard makin kesel gitu kan, jadi nggak bisa memanfaatkan status itu gitu, status bangsawan itu gitu, yang membuat Algard makin kecewa gitu. Makanya kan akhirnya disinilah dia benar-benar bertaruh gitu kan dengan ayahnya gitu untuk bisa membunuh naga demi mendapatkan rasa cintanya terhadap putri Baron Saiyan seperti itu. Nah itu, jadi ada hal menarik juga sih yang dirasakan oleh Algard juga, yaitu adalah matanya. Bukan sebuah hal yang bukan sesuatu hal yang baru ya kan, tetapi kayak melihat sesuatu hal yang beda aja gitu, dengan tatapan yang beda gitu dibanding sebelumnya gitu. Jadi Algard ini kayak bukan dibutakan karena cinta, tapi kata bokapnya itu ada kekuatan di matanya gitu. Itu penasaran sih gue. Jadi apakah memang ada hubungannya ya kan dengan hal itu? Nah, I don't know. Jadi makanya ini semua mungkin ada maksud gitu, kenapa anaknya atau si Algard ini mencintai Putri Baron. Jadi pasti ada tujuannya gitu. Ya itu aja dari gue, yang mesti lupa subscribe, terus komentar ya kan, kira-kira anime winter apalagi yang akan selalu bahas. Kalau ada suka, kalau kalian tinggal dislike saja, lonceng notifikasinya agar lebih tahu dari gue, dan sampai bertemu lagi resensi lagi selanjutnya. Bye.